Oke, baik. Karena sudah pukul 10:15, maka kita langsung saja. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Sony, selamat pagi Bu Yuni dari Ditmawa. Lalu ada Ibu Susan, selaku moderator pada pagi hari ini. Baik, kita langsung saja memulai acara kita dengan doa terlebih dahulu akan dipandu oleh Brigita. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang telah hadir pada Zoom pagi hari ini. Saya Brigita Lampio. Di sini saya akan memimpin doa. Sebelumnya saya memohon izin karena saya akan memimpin doa secara agama Katolik. Bagi yang bukan beragama Katolik dapat mengikuti cara agamanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala hal-hal baik, kesehatan, perlindungan, dan berkat yang kau limpahkan kepada kami. Sehingga saat ini kami masih kau beri rahmat kehidupan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mohon bimbinglah kami dan berilah kami rahmat-Mu. Penuhilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikir, dengar, ucap, rasa, dan perbuat, semua berkenan di hati-Mu. Terutama ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berkumpul dalam webinar series mengenai Purpose of Life. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan terangilah akal budi dan hati kami, agar dapat mengerti, memahami, terlebih melaksanakan hal-hal baik yang akan dibahas pada pagi hari ini. Dampingilah dan berkatilah pemateri, agar dapat memberikan ilmu yang baik seturut kehendak-Mu. Dan berkatilah semua orang yang terlibat dan mendukung acara ini, agar dapat memberikan yang terbaik dalam kelangsungan acara ini. Terima kasih ya Tuhan, semua doa ini kami mohon dengan kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke MC. Halo teman-teman semuanya, aduh maaf ya menunggu lama, tadi ada sedikit error jaringannya ya. Oke, apa kabar nih semua teman-teman? Udah rame banget ya, udah partisipannya hampir 300 orang nih. Wah, cukup banyak ya. Gimana teman-teman, udah pada sarapan belum? Udahlah ya, ngopi-ngopi dulu atau ngeteh dulu ya sebelum memulai seminar, boleh banget nih. Oke, untuk mempersingkat waktu, aku akan langsung mulai aja ya buat acara seminar hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang kami hormati Kak Susan Bernadetta selaku pembina UKM Katolik Universitas Mercubuana. Halo Kak Susan, apa kabarnya nih Kak? Kabar baik. Oke Kak. Yang kami hormati Kepala Direktur Kemahasiswaan Bu Yuni. Selamat datang Ibu. Iya, pagi teman-teman semua. Oke. Yang kami hormati Bapak Eltarius Pesoni Bob selaku pemateri pertama kita hari ini. Selamat pagi Pak Soni. Selamat pagi semuanya, luar biasa, amazing day ya. Gimana Pak, udah sarapan? Oh sudah. Oke. Dan yang kami hormati Dr. Anda Tika Bisono MPSI, psikolog selaku pemateri kedua kita pada apa sudah bergabung bersama kami? Oke, nampaknya belum bergabung ya. Oke, teman-teman, perkenalkan namaku Rita Amelia Sianturi yang akan memandu acara webinar kita pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 kita dapat berkumpul
bersama dalam acara seminar pada pagi hari ini, meskipun secara virtual tidak mengurangi rasa ingin tahu kita tentang ilmu yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Namun sebelum memulai acara webinar kita, izinkan saya untuk membacakan tata tertib rules kita pada webinar hari ini. Mungkin operator boleh ditampilin. Gue pikir akan baca, ini baca sendiri dong. Oke. Aku bakal angkat yang digunakan itu tersambung dengan internet, jadi teman-teman bisa kondisikan internet teman-teman jaringannya sebenarnya bagus gitu ya, supaya bisa mengikat pada tempat yang nyaman dan jauh dari keramaian. Yang ketiga, mohon rename akun Zoom dengan format nama asli _ nama kampus. Yang keempat, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan tidak mengaktifkan mikrofon tanpa arahan moderator. Selanjutnya, peserta wajib mengisi post-test dan absensi di akhir seminar sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan yang terakhir, silakan menghubungi kontak person kami apabila mendapati suatu kendala. Selanjutnya, memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas UMB. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Oke, tunggu dulu ya. Oke, operator LCD mungkin. Kakak panitia, boleh tolong dibantu untuk lagunya? Oke. Oke, kita tunggu dulu ya. Kayaknya jaringan kita kurang baik nih pada hari ini. Oke, mungkin teman-teman gimana, sarapan apa aja nih? Mungkin masih pada di rumah atau mungkin ada yang lagi kerja di kantor? Iya, tidak apa-apa Kak Reza, iya. Tidak apa-apa ya teman-teman, kalau memang tidak bisa mengaktifkan kameranya tidak apa-apa, karena kita juga di sini kan fleksibel ya. Kalau masa yang ganteng-ganteng sama yang cantik-cantik mau kelihatan, siapa tahu dapat jodohnya di sini. Oh, mungkin bisa di-unmute dulu, oke. Ada suara-suara dari luar ya teman-teman. Halo teman-teman. Izin tidak on cam Kak, lagi di luar takut jaringan tidak mendukung. Oke, tidak apa-apa Kakak. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nggak apa-apa, siapa tahu ada yang mau mungkin ambil teh dulu atau ambil roti sambil webinar gitu, makan roti asik kalian. Atau ada yang siap-siap kesini tuh mau ketemu jodohnya gitu. Mungkin iya.
Ya, tidak apa-apa Kakak Salsabila. Libur, semoga di akhir tidak apa-apa. Ayo dong ajak teman-temannya yang lain. Oh iya, nanti bakalan dibagikan ya di grup peserta. Jadi teman-teman tuh yang pengen dapat materi nanti bakal di-share sama teman-teman panitia. Jadi nggak perlu khawatir. Oke teman-teman, bakalan dibagikan kok. Oke. Wah, kayaknya masih banyak nih yang belum on cam. Ayo dong teman-teman on cam. Yang bisa on cam, yang lagi di rumah, ayo dong on cam. Halo, ya ampun. Ada yang lagi kerja ya, wah semangat. Ada yang lagi di rumah, ada yang lagi di jalan, wah ada yang lagi di jalan lagi. Oke, semangatnya luar biasa ya. Tidak apa-apa kakak, iya tidak apa-apa. Kita fleksibel kok kak. Oke, kakak. Kita sambil tunggu teman-teman panitia ya. Mungkin yang masih mau pakai virtual background-nya bisa dipakai supaya lebih kece gitu. Oh iya, betul Kak Karita. Kak Karita. Suara Kak Susan cukup terdengar ya? Dipakai dulu. Ya, ini nampaknya sudah. Iya Kakak Susan. Sudah bisa ya? Cukup baik. Kak, cukup. Ya, silakan Kak Karita, teman-teman kita ambil sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UMB. Silakan. Dia malah komuk. Dia malah komuk tadi itu.
Burung Kita akan memasuki kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana webinar kita kepada Stefanus Kristianto, dipersilakan. Selamat pagi teman-teman sekalian serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti seminar ini. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran tepat waktu kepada teman sekalian, dan juga terima kasih atas kehadiran Ibu Yuni Tresnawati dan Bapak Dr. Danto Sukmajati M.Sc.PH.D selaku perwakilan dari Ditmawa, serta juga Ibu DRA Tika Bisono M.PSI.T psikolog dan Bapak Altarayus Pesoni Bob selaku narasumber, dan juga serta Kasusan Bernadetta SE.MM selaku Ketua Pembina KMK. Webinar kali ini mengangkat tema Purpose of Life, yaitu bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan hidup dan menemukan panggilan hidup. Seperti memahami hal yang diinginkan, memahami hal yang membuat gelisah dalam hidup, dan menentukan hal yang membuat bahagia. Selama kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas, maka tanggapilah hal tersebut dengan sikap positif, karena hal itu akan membawa kita pada tujuan yang sudah ditentukan. Dan juga mohon dukungan Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman sekalian agar seminar kali ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian sambutan dari saya, selaku Ketua Pelaksana, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua UKM Katolik Universitas Mercu Buana kepada Hansel Maximilian, dipersilakan. Ya, selamat pagi semua. Yang saya hormati Bu Yuni selaku Direktur Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana. Yang saya hormati Kasusan Bernadetta selaku Pembina UKM KMK. Hormati Pak Soni dan Bu Tika Bisono selaku pembicara kita pada webinar series kita kali ini. Yang saya kasihi teman-teman panitia serta para peserta webinar series kali ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, acara yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari ini dapat terlaksana pada hari ini. Saya selaku pengurus KMK, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus panitia karena sudah mau terlibat dalam acara webinar series kali ini. Semoga kesulitan dari tim ini dapat berjalan sampai webinar series ketiga nanti. Mungkin yang pasti semoga acara ini dapat tetap lancar sampai akhirnya. Dan untuk hambatan-hambatannya mungkin bisa dihilangkan gitulah. Ya, sekian dari saya.
saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Kita akan mendengar kata sambutan dari Kak Susan Bernadetta selaku pembina UKM Katolik Universitas Mercu Buana. Kepada Kak Susan dipersilakan. Oke, apakah suara Kak Susan cukup terdengar? Cukup Kak, sangat jelas. Sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Aduh, ini semoga wajahnya nggak ada yang tegang-tegang ya pagi ini ya. Hari Sabtu yang indah ini kembali buat yang sudah pernah ikut, webinar series kami sudah dari beberapa bulan yang lalu. Pada series kali ini kita akan membahas hal yang luar biasa, tapi saya mau menyapa dulu hari ini yang sudah hadir. Selamat pagi Ibu Yuni Tresnawati, Esos M. Ikong. Ya, sebagai Kabiro. Ya, jadi saya informasikan ini adalah Kabiro pada Direktorat Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana. Selamat pagi Ibu Yuni. Selamat pagi juga di sini. Iya, pagi Kak Susan. Selamat pagi. Baik, ini juga di sini ada sudah hadir Pak Sony. Selamat pagi Pak Sony, Bapak Eltarius Parvi Silvano Sony Bob selaku pemateri kita hari ini. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Bu Susan. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Saya minta reaction-nya boleh? Jangan tegang. Ya ampun, kita hari ini akan ngobrol sesuatu yang luar biasa loh, ya. Baik, untuk kegiatan kita hari ini, ya, webinar series kita kali ini, saya mau berterima kasih juga kepada semua teman-teman panitia yang luar biasa, teman-teman panitia, Anda semua luar biasa, Anda semua keren lah, Anda semua hebat, ya. Yang sudah mempersiapkan keseluruhannya untuk kegiatan webinar series kita di bulan Mei ini dengan tema Purpose of Life. Kenapa sih Purpose of Life? Saya mau cerita sedikit ya, mungkin ada yang baru join di Purpose of Life ini, sebelumnya tuh apa? Waktu di bulan Maret kita pernah berbicara masih garis besarnya tentang mental health, kita berbicara tentang the power of self-love. Apa sih the power of self-love? Jadi betapa kekuatan di mana kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita bisa menyelesaikan sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa tahu kita mau apa, kita bisa tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita mau tahu, kita bisa tahu kita bisa melakukan apa ke depannya, kita mampu apa, bahkan sampai hari ini kita bisa menentukan tujuan hidup kita menemukan passion kita, itu kita harus selesai dulu dengan diri kita. You have to finish with yourself. Jadi seberapa besar kita mencintai diri kita, seberapa besar kita menghargai diri kita, itu yang pertama. Setelah kita selesai dengan diri kita, lalu kita menyelesaikan sesuatu yang terjadi dengan di luar diri kita. Ya, kebetulan tema yang kedua berbicara tentang percaya diri versus bullying, berbicara tentang lebih banyak tentang parent toxic. Kenapa sih sekarang teman-teman mungkin ada juga yang merasa parent toxic itu sebenarnya apa sih parent toxic itu sebenarnya ada nggak sih, terus bagaimana kita mengatasinya, itu ada di tema bulan lalu ya, percaya diri versus bullying ya. Terus yang saat ini saya mau menyampaikan terkait Purpose of Life, hal yang luar biasa di mana kami di sini ya panitia sudah mengundang pembicara dari psikologi, kemudian dari kebetulan ini dari Pranic Healing Indonesia. Nanti kita sedikit banyak bercerita tentang Pranic Healing. Baik, buat teman-teman yang hadir di sini, supaya kita bisa lanjut ya. Ya, semangat di mana? Saya mau minta jempolnya atau reactionnya boleh? Semangatnya boleh? Di sini boleh on cam? Oh iya, saya mau pesan dulu kenapa teman-teman harus on cam. Ya, mata adalah
penghantar energi yang baik. Kita yang hadir di sini, kita sudah tadi mengawali dengan doa. Saya mengajak semua teman-teman di sini untuk tetap bersemangat sampai dengan akhir acara. Ya, saya selaku pembina KM Keluarga Mahasiswa Katolik Universitas Mercu Buana mengucapkan selamat mengikuti webinar series dengan tema Purpose of Life. Terima kasih, Kakak Rita. Silakan. Oke, selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari Kabiro Direktorat Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana dari Bu Yuni Tresnawati SOS MIKOM. Kepada Bu Yuni dipersilakan. Iya, baik, terima kasih Kak Rita ini sebagai MC ya. Pagi hari ini udah semangat sekali ya Kak Rita ya. Ya, dan sangat cepat ya, Bu Susan ya. Baik, terima kasih. Baik. Yang saya hormati para pembicara, Bapak Eltarius Pesoni Bob, ini professional healer dan juga trainer ya dari Pranic Healing Indonesia. Kemudian nanti yang akan bergabung juga dengan kita, pembicara kedua, Ibu Dr. Randa Tika Bisono MPSI, ini psikolog dan juga konsultan psikolog dan juga yang pastinya dosen kita ya di Universitas Mercu Buana. Kemudian yang pastinya saya hormati dan juga pasti saya banggakan ini Ibu Susan Benedetta SEMM. Ya, selain sebagai dosen FEB di D3 ya dan juga sebagai pembina ya keluarga mahasiswa Katolik Universitas Mercu Buana. Yang saya banggakan ini pastinya teman-teman dari UMKM, KMK dan juga dari MAIS ya. Ini luar biasa sudah bisa menyelenggarakan webinar series ya. Artinya ini yang sudah kedua kali. Ini luar biasa di dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi masih tetap bersemangat untuk bisa melakukan sebuah kegiatan. Dan yang pastinya di sini yang saya banggakan juga ya, teman-teman mahasiswa dan juga para peserta ini luar biasa ternyata ini adalah secara nasional ya, Kak Susan ya. Tadi saya sudah lihat ada yang dari Medan, Palembang, kemudian juga tadi mungkin dari Yogyakarta. Ini luar biasa sekali, saya apresiasi yang sangat luar biasa buat teman-teman yang di pagi hari ini, di weekend ya, di hari Sabtu, bersedia untuk kemudian mengikuti webinar ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur ya, kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini, di hari Sabtu, kita bisa bertemu walaupun secara virtual, tidak mengurangi rasa syukur kita untuk bisa melaksanakan kegiatan webinar, untuk tetap bisa menimba ilmu, ya, berbagi ilmu, ya, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Akademik dan Ristek kita. Jadi sekarang ini kemahasiswaan ada di bawah Direktur Akademik dan Ristek, yaitu Bapak Dr. Rizky Briandana. Beliau yang seharusnya hari ini membuka acara ini namun berhalangan karena memang kita sedang kejar-kejaran juga dengan beberapa kegiatan. Jadi saya di hari ini mewakili beliau untuk menyampaikan salam dan apresiasi beliau yang setinggi-tingginya untuk teman-teman dari UMKM, KMK dan juga teman-teman dari MAIS ya, yang hari ini sudah bersusah payah, mungkin sudah beberapa bulan bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dan nantinya juga seperti yang tadi disampaikan adalah ini series, ya ini yang sudah kedua dan semoga nanti yang ketiga juga berjalan dengan baik dan lancar. Ya, jadi terima kasih sekali teman-teman UMKM dan MAIS ini sudah mendukung beberapa kegiatan dari kemahasiswaan karena ini sangat sejalan ya dengan tema-tema yang memang diusung oleh Biro Kemahasiswaan, antara lain adalah memang wawasan kesehatan, kemudian kampanye bullying ya, dan kemudian juga di sini termasuk adalah seminar mana kita yang menyelenggarakan. Jadi saya benar-benar apresiasi yang sangat luar biasa buat teman-teman di sini dan yang pastinya tidak lepas dari dukungan Kak Susan sebagai pembina ya. Jadi mungkin kedepannya kita akan bisa bekerja sama seterusnya dan semoga juga berjalan dengan baik. Terima kasih saya ucapkan juga untuk para pembicara yang sudah bersedia mendukung kegiatan teman-teman mahasiswa di sini. Semoga pahala yang akan didapatkan ya. Mungkin mohon maaf kalau memang ada kekurangan sana sini karena memang ini adalah kegiatan kemahasiswaan di mana kami setiap dalam melaksanakan kegiatan masih belajar
dan ini akan menjadi pembelajaran ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya untuk semuanya. Tetap semangat ya, sehat-sehat semuanya. Tetap mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Tapi saya mohon izin, saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tetapi tetap sukses dan lancar-lancar untuk kegiatan ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Bu Yuni. Oke, memasuki acara selanjutnya, yaitu kita akan berkenalan nih sama moderator kita yang kece abis di pagi hari ini. Mungkin operator LCD boleh tampilin CV dari kakak moderator? Aduh, kakak moderatornya cantik banget ya. Oke, kita berkenalan dulu sama moderator kita yang kece hari ini. Beliau bernama Susan Bernadetta Stefani SEMM. Nah, riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Manajemen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, mengambil S2 Magister Manajemen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Profesinya yaitu selaku dosen D3 Manajemen dan S1 Manajemen reguler 1 dan 2 Universitas Mercu Buana Meruya, dan juga beliau aktif di MC dan moderator di berbagai seminar di acara. Wow, ternyata moderator kita ini udah berpengalaman banget ya, bahkan aku sendiri tuh kayak harus banyak belajar dari beliau. Oke, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan langsung memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara sekaligus tanya jawab dan sharing yang dipandu secara langsung oleh Kak Susan selaku moderator kita. Kepada Kak Susan, dipersilakan. Oke, baiklah. Selamat pagi lagi teman-teman peserta. Senang sekali Kak Susan. Senang sekali pagi hari ini saya kembali bisa bersama-sama dengan teman-teman peserta yang ada di sini. Baik, yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini sudah tadi dari seluruh Indonesia kayaknya, ada dari Denpasar, pokoknya dari Sabang, dari Merauke, lengkap nih, ya. Di hari yang luar biasa ini, perkenalkan saya Susan Bernadetta Stefani, yang saat ini sebagai moderator untuk webinar series dengan tema Purpose of Life. Ya, saya ini sangat bahagia, sangat bersuka cita karena seluruh peserta yang hadir saat ini itu bukan hanya dari mahasiswa. Di sini ada yang ibu rumah tangga, ada yang pemerhati anak, ada juga ini mahasiswa dari kampus lain tentunya juga banyak. Terus kemudian ada juga dari teman-teman psikolog juga ada ya di sini. Oke, baik, terima kasih. Saya tidak bisa menyapa satu-satu. Luar biasa buat kita semua yang sudah hadir di tempat ini. Baik, di materi kali ini ya, di webinar series kali ini ya, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan pada sambutan saya sebagai pembina keluarga mahasiswa Katolik, kebetulan teman-teman panitia ini minta tolong kepada saya untuk menjadi moderator pada webinar series berbicara tentang the power of self-love, kembali bagaimana kita mencintai diri kita, kemudian selanjutnya kita diajak untuk melihat lingkar di luar dari diri kita. Lingkar di luar dari diri kita itu siapa ya? Ada kakak, ada adik, gitu ya. Ada orang tua tentunya. Semua di luar dari diri kita. Ya, jadi di sini teman-teman, semua yang hadir di sini kita diajak untuk pertama-tama kita melihat dulu diri kita. Kita belajar untuk mencintai diri kita. Jangan terus kita ngaca insecure. Siapa yang habis ngaca terus insecure? Aduh, dia kok lebih glowing dari saya. Aduh, dia kok lebih sukses dari saya. Siapa yang merasa seperti itu? Belajarlah untuk tidak merasa seperti itu, ya. Nanti mungkin ingin tahu kegiatan kami dengan materi-materi kami, mungkin bisa follow IG-nya KMK dan atau follow IG KMK dan IG-nya Mais. Ya, seperti itu.
Silakan, kami punya banyak kegiatan di sana. Peserta yang ada di sini bisa ikut kegiatan kami. Lalu yang kedua berbicara tentang percaya diri versus bullying. Kenapa sih kita kadang-kadang kalau nggak percaya diri itu kita dibully? Nah, pada sesi bulan lalu kita sudah berbicara bagaimana kita mengatasi atau kita membangun kepercayaan diri kita itu seperti apa? Ya, dengan kalau orang bicara gini, orang dari luar diri kita ya, lingkarnya kan sudah di luar diri kita. Kalau orang bicara seperti ini, kita menghindarnya seperti apa, atau kita abaikan seperti apa. Jadi sesuatu yang menghambat diri kita, itu harus kita hempaskan. Sesuatu yang menghambat kita untuk sukses, harus kita abaikan, harus kita buang jauh-jauh. Karena apa? Karena hari ini kita mau mencapai, kita ingin tahu apa sih tujuan dari hidup kita. Purpose of life-nya apa? Di hari yang luar biasa ini, saya ingin mengundang pemateri kita yang pertama, ya, Bapak Eltarius Pesonibo. Iya. Boleh, Kakak Danang? Baik. Eltarius Parvi Silvano Sonibo. Beliau adalah profesional healer dan trainer Pranic Healing Indonesia. Lahir di Maumere 13 September 1972. Alamatnya adalah tersebut. Silakan yang ingin konsultasi sehubungan dengan penyembuhan jarak jauh, ya, menggunakan teknologi dari Pranic Healing, dapat menghubungi beliau. Ya, ada beberapa informasi tentang secara beliau keprofesionalan beliau sebagai Pranic Healer. Untuk kelas-kelas yang sudah diikuti mulai dari kelas basic, advance, psikoterapi, crystal pranic healing, pranic fisik self defense, HOAS, arhatic yoga, kriya sakti, pranic feng shui, spiritual business management, training of trainer pranic healing, spiritual essence of man. Jadi sebenarnya apa sih Pranic Healing Indonesia? Nanti terakhir baru kita akan diceritakan oleh Pak Eltarius Pesonibo. Ini mungkin di Zoom-nya di situ tulisannya Sonibo ya. Mungkin panggilannya Bapak Sonibo. Saya mengundang Pak Sonibo, boleh? Sudah ada di sini. Tadi sudah. Pak Sonibo hadir. Selamat pagi ya. Pak Soni. Apa kabar? Pagi dahsyat, luar biasa, amazing day. Luar biasa ya. Ya, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Soni ya. Di sini ada hal menarik yang tadi saya dapat bocoran sedikit dari panitia gitu ya. Teman-teman ini boleh bantu saya dan Pak Soni di pin agar mudah di komunikasinya, boleh? Ya, jadi begini Pak Soni, nanti terkait slide-slide-nya Pak Soni, saya mau minta tolong Pak Soni untuk menceritakan sebenarnya apa sih tujuan hidup Pak Soni, awalnya tuh apa sih, terus apa sih yang membuat Pak Soni bisa berubah? Apa mungkin karena ada hambatan kah, atau mungkin kayaknya saya harus berubah? Nah itu apa atau siapa atau kondisi bagaimana yang membuat kita perlu berubah? Atau mungkin nanti ternyata untuk berubah itu kita tidak hanya memang harus menyiapkan mental. Untuk berubah itu kita harus menyiapkan niat dan lain sebagainya, ya. Boleh, sudah siap Pak Soni? Kita mau dengar cerita dari Pak Soni. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk yang Maha Kuasa yang memberikan kita hari ini dengan kesehatan yang luar biasa, kedamaian, ketenangan, sukacita buat kita semua. Terima kasih kepada Universitas Mercu Buana bersama tim yang luar biasa untuk saya boleh berjumpa dengan
sahabat-sahabat, saya sapa saja sahabat-sahabat semua di sini. Banyak sekali hal yang saya jumpai dalam perjalanan kehidupan saya, ya, banyak sekali. Kemudian tema pada kita hari ini tentang purpose of life, ya, tema yang luar biasa yang saya dulu juga ketika saya tahun 1994, ya, 1994 saya merantau ke Jakarta. Asli saya itu dari Nusa Tenggara Timur. Ada yang dari Nusa Tenggara Timur di sini, boleh di-chat. Saya dari Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya di Maumere. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengetahui, mengenal, atau bahkan sudah pernah ke Maumere, di sana itu pemandangannya indah sekali, terutama taman lautnya yang luar biasa. Ya, saya aslinya dari Maumere, tahun 94 saya merantau ke Jakarta dengan tujuan yang tidak jelas. Oke. Tidak jelas itu kenapa, Pak? Datang ke Jakarta tidak jelas. Karena begini. Tidak jelas. Iya, karena begini Bu Susan, terima kasih. Karena saya hanya seperti mau bermain-main saja dengan hidup ini. Setelah saya lulus, tanpa ada rencana ke depan, tanpa ada visi misi yang jelas, ya, saya ikut saja keluarga. Ada yang ketika pulang kampung, ketika mereka kembali ke Jakarta, dan saya juga ikut-ikutan karena saya suka melihat di televisi tentang hingar-bingar kota metropolitan. Kayak apa sih kota metropolitan itu? Ya udah, saya ikut-ikut saja gitu. Kemudian begitu sampai di Jakarta dengan tingkat pendidikan yang minim, saya apa saja yang ingin saya lakukan, yang penting saya bergerak, gitu ya. Kemudian untuk bertahan hidup tentunya, Pak, ya. Bulan ke bulan akhirnya saya betul sekali. Bagaimana saya harus bertahan hidup? Nah, itulah yang mencetus, menyemangati saya untuk saya harus mencari jalan keluar. Bagaimana kita harus survive dengan hidup. Apalagi tinggal di kota besar, dengan pendidikan minim, dengan keluarga yang minim juga. Bagaimana harus bertahan hidup, tapi bagusnya adalah bagaimana cara bertahan hidup yang baik. Nah, itu sehingga membuat saya mulai kesana kemari mencari sesuatu untuk saya bisa kerjakan, karena ketika saya bisa mengerjakan sesuatu pasti saya akan diberi kehidupan, kelanjutan kehidupan untuk makan, minum, dan tinggal sehari-hari. Jadi demikian kira-kira perjalanan awal mula saya ke Jakarta. Lalu yang tadi, Pak, foto yang tadi itu dengan siapa? Dengan orang tua? Dan dengan anak. Oke, ini adalah ayah ibu saya, dan yang sebelah itu adalah anak dan adik saya. Jadi anak saya itu namanya Thomas Siga Pratama. Beliau juga sekarang sedang mengambil pendidikan di Mercu Buana di bidang studi akuntansi. Sudah tinggal semester terakhir. Mercu Buana yang di Menteng. Jadi teman-teman yang Mercu Buana di Menteng pasti kenal beliau. Oke. Jadi baik. Lalu apakah waktu itu tujuan Pak Sony yang penting saya hidup selain bertahan hidup untuk membahagiakan keluarga, seperti itu mungkin ya? Begitukah? Ya, kira-kira demikian. Jadi teman-teman di sini yang dalam kondisi saat ini mungkin masing-masing tentu punya tujuan hidup. Kira-kira tujuan hidup Anda masing-masing apa? Coba bisa ditulis di chat masing-masing, ditulis apa saja tujuan hidup Anda masing-masing. Ketika saya dulu, tujuan hidup saya seperti apa, kan tidak jelas. Sehingga yang perlu saya peroleh adalah bagaimana saya bertahan hidup, dan selanjutnya setelah saya melalui proses itu, saya mulai terbayang, oh iya, saya harus membahagiakan orang tua saya harus berkeluarga, dan sekian-sekian. Sehingga saya mulai bekerja, mencari pekerjaan, bagaimana saya berupaya untuk berpindah kerja dari satu kerjaan ke kerjaan yang lain. Nah, itu mulai dari tahun 2014. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya tujuan hidup yang saat ini sedang dialami, sedang dijalani, kira-kira apa saja tujuan hidup Anda, boleh Anda tulis di sini. Ya, baik, selanjutnya menjadi versi terbaik untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini luar biasa.
Siapa lagi? Masing-masing di sini pasti punya tujuan hidup. Apa yang ingin diperoleh di kemudian hari itu apa? Tidak harus apa namanya sangat bagus. Apa adanya saja yang sedang Anda inginkan saja. Tujuan hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Baik sekali, luar biasa. Oke. Macam-macam tujuan hidup Anda. Nah, begitu Bu Susan, kira-kira awal mulanya. Baik. Lalu kalau Pak Sony sendiri kira-kira dari ayat berikut ini yang Pak Sony tuliskan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa yang Bapak maknai dari sini, dari ayat yang perikop ayat berikut ini? Oke, baik, terima kasih. Ayat ini luar biasa, sangat berenergi, sangat menantang hidup seseorang, sangat menantang juga hidup saya. Bagaimana saya harus berupaya untuk setia dalam perkara kecil. Nah, ceritanya adalah begini. Ketika mula-mula saya mulai bekerja sebagai seorang security, ya terutama saya bekerja terakhir itu di security atau satpam di salah satu sekolah di Jakarta, kita sebut saja namanya Tarakanita. Sebagai satpam? Saya menjadi, sebagai satpam di Tarakanita dari tahun 2000, dari tahun 2000 sampai tahun 2016, ya. Nah, itu bagaimana saya harus, ini foto-foto saya, ini Tarakanita, ini kalau seragamnya kotak-kotak begini adalah Tarakanita. Saya bersama para murid, nah ini pos satpamnya. Nah, ketika saya bekerja sebagai satpam, inilah ayat yang tadi itu selalu terngiang di dalam diri saya, dalam keseharian saya bekerja, bahwa apakah satpam itu tidak bagus? Bagus. Pekerjaan apa saja yang Anda lakukan dengan baik, semuanya bagus. Berarti Tuhan sedang mengirimkan saya untuk hadir di Tarakanita untuk menjadi seorang satpam, tapi harus menjadi satpam yang baik dan yang benar. Harus setia, harus loyal, harus menjadi seorang satpam yang mempunyai service excellent, ya, oke? Pelayanan yang baik pada para tamu yang hadir di sana. Salah satunya dedikasi dari tugas yang Bapak berikan, yang Bapak lakukan sebagai security waktu itu. Bapak sangat cintai pekerjaan Bapak tentunya, karena waktu mungkin terpikirkan ini mungkin tujuan hidup saya, seperti itu kah? Ya, saya bekerja pada saat itu adalah bekerja bukan sebagai tujuan hidup, tapi saya hanya untuk bertahan hidup, karena saya ingin menyenangkan hati orang tua bahwa saya sudah bekerja nih, orang tua, bapak, mama, saya sudah kerja di sini, gitu. Hanya untuk bertahan hidup, dan itu terus berjalan. Jadi saya harus bekerja dengan baik sekali, harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Ini adalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur. Jadi teman-teman, salah satu cara menyampaikan rasa syukur kita atas hasil yang kita peroleh, atas karya-karya kita saat ini adalah dengan setia melaksanakan pekerjaan kita dengan baik sekali. Itu salah satu bentuk rasa syukur. Sehingga kita harus setia dalam hal-hal kecil, dalam pelayanan kita. Setia juga dalam tempat di mana kita bekerja. Kita harus memberikan penghargaan, apresiasi kepada pekerjaan yang sudah mempekerjakan kita. Di mana tempat kita bekerja ini akan menjadi ladang yang baik untuk kita melakukan pelayanan. Itu. Sehingga tepat waktu, disiplin, bagaimana menjaga sikap yang baik, melakukan pelayanan yang baik. Biasanya pada saat itu kita biasa dengan nama senyum, sapa, salam, semua hal-hal baik itu harus kita lakukan. Sehingga mereka yang bertamu di sana, memanfaatkan fasilitas yang di sana untuk pendidikan, mereka akan menjalankan itu dengan penuh sukacita, penuh riang gembira, sehingga akan menghasilkan banyak sekali hal-hal baik. Sehingga lihat teman-teman, di situ saya bersama teman-teman dari guru dan karyawan, kita selalu bersama-sama sukacita dalam pelayanan kami. Itulah yang membuat ayat tadi itu selalu terngiang-ngiang di dalam keseharian saya, dengan suatu keyakinan bahwa ketika saya setia dalam perkara yang kecil,
jika besok lusa saya akan dipercayakan oleh Tuhan untuk setia dalam perkara yang besar, maka saya sudah siap dalam hal ini. Begitu kira-kira. Luar biasa. Wow. Lalu pada saat Pak Sony kegiatan waktu itu masih bekerja cukup lama ya Pak, 16 tahun ya totalnya ya? Ya 16 tahun ya, 16 tahun mulai dari tahun 2000 ya, bekerja sebagai satpam itu setelah datang ke Jakarta tahun 94 sampai dengan 2000 tuh melanglang buana kemana, akhirnya menjadi seorang satpam, terus kayaknya mulai menikmati pekerjaan itu tentunya, karena sangat berdedikasi bahkan sampai dengan di tahun berapa Bapak merasa itu berarti kira-kira 16 tahun dari tahun 2000 berarti sampai dengan tahun 2016. Apa 2016 yang membuat Pak Sony akhirnya kan nggak mungkin tiba-tiba memutuskan gitu untuk menghadapi yayasan terus bilang suster saya pamit gitu, saya ingin mengundurkan diri menjadi security di yayasan ini gitu. Nah, apa sih yang memicu, yang menjadi pemantiknya tuh apa sih gitu? Ya, boleh seru banget ini kalau berbicara soal pemantik ini luar biasa. Jadi teman-teman, sadari Anda ya setiap hari, kapan saja, di mana saja Anda sedang berbuat apa saja, ingat, pemantik-pemantik kecil ini akan membuat hidup Anda berubah. Oke? Nah, ini yang saya peroleh ketika saya bertugas sebagai security. Di tahun 2010, saya tergelitik oleh buku-buku yang ada di perpustakaan di Tarakanita. Karena buku-buku itu bagus sekali, ya banyak sekali buku-buku yang bagus. Coba slide-nya dimundurin lagi yang tadi. Banyak sekali buku-buku di Tarakanita, di perpustakaan itu banyak sekali buku yang bagus. Karena apa? Karena sebagai security, kita hanya bertugas lebih banyak, aktivitas yang banyak pada saat jam-jam kegiatan sekolah. Di luar dari jam kegiatan sekolah itu, kita punya banyak sekali waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk apa saja. Nah, tahun 2010 itu saya mulai meminjam buku-buku motivasi di perpustakaan sekolah. Jadi teman-teman perlu mengetahui, ternyata ketika saya mulai banyak membaca, meminjam buku di sekolah dan mulai banyak membaca, saya menemukan banyak sekali hal-hal yang disampaikan di dalam buku-buku itu. Misalnya ada buku yang Rich Dad Poor Dad, karya tulisan dari Robert Kiyosaki, pengusaha yang hebat luar biasa. Atau Bapak Adi Gunawan, motivator yang luar biasa. Atau buku Mary Riana, Mimpi $1 juta. Coba Anda bayangkan. Mimpi $1 juta. Hanya mimpi, dia bisa memperoleh $1 juta. Coba Anda bayangkan. Hanya mimpi saja itu bukan sebuah pekerjaan, tapi sebuah keadaan di mana kita hanya bermimpi. Oke? Kemudian ada buku The Power, ya, The Secret, The Power. Pengarangnya hebat-hebat, Rhonda Byrne. Buku-buku ini saya suka baca di pos satpam atau saya pinjam, saya bawa ke rumah. Buku-buku ini yang memicu, memantik saya untuk saya mau menemukan kira-kira apa yang bisa saya buat untuk hidup saya. Saya harus mempunyai passion. Saya harus menemukan bahwa saya ini kira-kira apa yang membuat saya jadi lebih berguna dari yang sedang saya kerjakan sekarang. Sehingga saya sering bertemu dengan anak-anak siswi Tarakanita. Ketika mereka mampir, mereka ajak bicara, saya mulai bercerita dari mana hasil dari saya membaca buku-buku motivasi ini. Saya bercerita kepada mereka seperti saya mendongeng. Dan mereka sangat antusias mendengarkan. Setiap hari terus berlangsung 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Berarti Pak Sony mulai membaca itu berarti dari tahun berapa? Mulai merasa ini kok saya jadi security, saya banyak waktu kosong, saya bisa mengisinya dengan apa ya? Terus Bapak memilih mengisi dengan membaca. Saya tidak mungkin membeli buku karena tidak ada waktu, tidak sempat, uangnya nggak cukup mungkin ya. Terus saya ada ide, saya pinjam aja ke perpustakaan gitu kan. Pinjam ke perpustakaan,
Terus mulai baca itu, mulai tertarik membaca, terus mulai baca lagi itu mulai dari tahun berapa berarti? Dari tahun 2010. Ya, jadi teman-teman, dari tahun 2010 saya mulai hobi saya itu mulai membaca. Jadi kalau saya pulang pergi kerja, tas yang biasa saya bawa, itu ketika saya sudah sampai di pos satpam, pertama kali yang saya keluarkan adalah buku. Oke, mungkin teman-teman satpam yang lain biasanya mereka mengeluarkan rokok atau mengeluarkan yang lain. Nah, seorang Sonny Bob ini dia mengeluarkan adalah buku. Dan buku ini ditaruh di pojok sana supaya ketika menemukan waktu luang, nah mulai buka buku. Kenapa? Ada sebuah perumpamaan istilah yang mengatakan begini, banyak membaca buku karena buku itu adalah seperti jendela dunia. Anda bisa mengetahui dunia melalui buku. Dan dari buku-buku yang saya baca itu, saya seperti terbakar di dalam diri saya untuk, saya harus mulai menemukan passion saya. Saya harus berbuat apa ini yang akan menuju kepada saya harus punya yang namanya tujuan hidup saya. Nah, dari sinilah banyak sekali hal-hal yang saya temukan. Di antaranya adalah ini. Ini salah satu penulis, Robert Kiyosaki. Beliau adalah seorang pengusaha yang terkenal yang juga berangkat dari depan yang nol sama sekali. Pada tingkat tertentu, beliau berpesan begini. Dalam buku itu ya, saya adalah salah satu perikop yang beliau tulis. Aset yang paling hebat adalah pikiran Anda. Itu aset yang paling hebat. Jika pikiran Anda dilatih dengan baik, maka dapat menciptakan kesejahteraan yang besar dan instan. Nah, kalimat ini terus mengulang dalam kehidupan saya. Berarti apa? Berarti, kalau begitu, ketika saya belum bisa dengan kata-kata yang baik, atau dalam tindakan yang baik, atau bekerja, atau belajar lagi ke tingkat yang lebih tinggi, pertama yang harus saya kelola adalah pikiran. Nah, dari pikiran ini, Bu Susan, saya mulai banyak sekali buku-buku tadi itu mulai mengajari saya untuk bagaimana cara saya mengelola pikiran. Bagaimana cara saya mengelola pikiran? Nah, di dalam salah satu buku yang namanya Adi Gunawan, beliau menulis begini, bahwa pikiran kita itu ada yang namanya ada gelombang otak, ada gelombang beta, ada gelombang alfa, gelombang theta, dan delta. Nah, ketika saya mulai memasuki atau mengerti dan memahami tentang gelombang-gelombang ini, nah saya mulai setiap hari saya mulai berpikir positif, berusaha untuk berpikir positif. Apa saja berpikir positif, apa saja. Saya harus belajar, saya harus menemukan passion saya harus menemukan tujuan hidup saya, dan saya harus menemukan apa yang bisa saya lakukan lebih baik dari ini. Nah, inilah yang terjadi membuat saya ketemu dengan yang namanya pranic healing. Nah, di tahun 2014 saya belajar pranic healing. Ini saya mula-mula saya ikut kelas pranic healing tanggal 3-4 Mei 2014. Teman-teman perhatikan itu, saya ketika tahun 2014 ya. Ini apanya Pak Sony? Ini di kelas salah satu kelas ini apa? Kelas basic ya? Ya, ini kelas basic. Ya, saya mulai pertama kali tercetus untuk mengikuti kelas ini. Karena apa? Saya harus mulai merubah hidup saya. Apa kira-kira saya mau menemukan dalam diri saya? Okay. Saya ketemulah yang namanya pranic healing. Saya hadiri sebuah kelas ini. Dan ini awal mulanya yang membuat atau memicu saya untuk saya menemukan passion. Ternyata di dalam kegiatan pranic healing itu ada sebuah pelayanan. Namanya pelayanan penyembuhan. Pelayanan penyembuhan kepada mereka yang mempunyai keluhan, entah sakit fisik, entah sakit mental, sakit emosional, atau sakit yang namanya finansial, atau sakit yang namanya relasi, bahkan sakit spiritual, ada di pranic healing. Oke, berarti di pranic healing ini ada banyak hal yang akhirnya Pak Sony temukan, dan Pak Sony merasa ini passion saya. Setelah, jadi kan mungkin nggak tiba-tiba gitu ya. Pak Sony, kalau tadi Pak Sony cerita
belajar kelas basic gitu. Terus tadi akhirnya menemukan setelah kelas basic, terus kelas-kelas yang tadi disebutkan pada saat saya sebutkan CV-nya Pak Sony, kelas-kelas yang sudah Pak Sony ikuti itu kayaknya cukup banyak. Jadi tadi untuk pranic healing sendiri, yang bisa di-healing atau yang bisa dirawat bukan hanya tiba-tiba disembuhkan begitu saja, tetapi perlu dirawat. Itu yang bisa di-healing apa saja? Pak, kesehatan apa saja? Fisik? Kesehatan fisik, kesehatan relasi, kesehatan finansial, dan kesehatan spiritual. Spiritual. Oke. Baiklah. Lalu ini di sebelah kanan ini? Kanan ini adalah dari masyarakat. Ya, ini adalah teman-teman belajar kami bersama pada saat itu dari berbagai latar belakang. Ada yang pengusaha, ada yang karyawan, ada yang dosen. Ya, di situ ada juga teman-teman karyawan biasa. Ya, ada banyak. Ini waktu itu di kelas basic. Ya. Saya mulai belajar dan ini yang membuat saya menemukan passion saya bahwa ternyata saya bisa melaksanakan atau mampu melakukan yang namanya pelayanan melalui pranic healing. Jadi saya menemukan passion saya di sini. Karena di pranic healing memberikan kita formula. Jadi teman-teman temukan formula. Jadi segala sesuatu itu ada formulanya. Ya, mau membuat masakan yang enak juga ada formulanya. Mau membuat sebuah ilmu tertentu semua ada formulanya. Ternyata kalau mau membuat hidup kita lebih baik itu ternyata ada formulanya, ya. Dan bagaimana saya bisa menemukan passion ini? Yang pertama adalah kita harus merasa senang dengan passion kita. Saya merasa senang dengan pilihan saya. Saya menjadi seorang penyembuh prana. Saya harus senang. Saya menikmati yang namanya passion saya ini. Kira-kira. Iya, berarti setelah menemukan Pak Sony belajar di pranic healing, akhirnya Pak Sony menemukan ini. Udah 3 kali band. Yes. Permanen kan? Terjawab sudah. Saya mau menemukan tujuan hidup saya adalah help myself and other people for better life. Kira-kira teman-teman bisa chat di sini. Kira-kira menurut teman-teman ini bagus enggak ini? Saya bisa memetakan, ya. Setelah saya menemukan passion saya mulai mempunyai peta. Arah hidup saya itu akan kemana? Ya, seorang sonigop, seorang satpam, nanti dulu ya, yang tadi dulu. Arah seorang sonigop itu akan kemana? Saya harus membantu diri saya, harus menolong diri saya dulu. Apa? Saya harus mulai banyak belajar. Ya. Exactly, betul. Mulai banyak belajar. Sama seperti tadi ya Pak Sony ya, tema kita yang lalu bicara tentang the power of self-love, dirinya dulu sendiri. Selesaikan dulu dengan diri sendiri berarti Pak Sony ya? Betul sekali. Menolong diri sendiri dulu ya? Yeah. Help myself and other people for better life. Ya, saya tolong diri saya. Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya bawa? Pundi-pundi apa yang harus saya bawa supaya saya bisa mempunyai hidup yang lebih baik. Saya harus mulai cari, saya gali, saya temukan passion. Di dalam passion itu, saya harus senang dengan passion, antusias dengan passion saya. Sehingga ada seorang penulis atau seorang pengusaha di Jawa Barat, namanya siapa? Gubernur Jawa Barat, siapa namanya? Bu Susan? Siapa? Ridwan Kamil. Siapa? Pak Ridwan Kamil pernah. Pak Ridwan Kamil itu dalam salah satu quote berkata begini. Gimana, Pak? Berkata begini. Pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi Anda dibayar. Anda menjalankan hobi Anda dan Anda dibayar. Keren nggak itu? Menarik. Dan itu saya temukan dalam sebuah passion. Bagaimana kita mendalami passion kita, itu menjadi sebuah hobi, sebuah hal yang menyenangkan, itu akan dibayar mahal sama orang. Sehingga kita mulai menemukan, saya punya tujuan hidup ini apa? Kita sudah mulai yang mau mencapai kira-kira apa di kemudian hari. Contohnya seperti ini, seorang pemanah, ketika dia mau mempunyai anak panah dan dia mau memanah, dia harus punya apa? Punya tujuan enggak? Ya, harus punya sasaran.
Harus ada sasarannya. Sasaran, dia harus punya sasaran. Nah, purpose of life ini adalah sasaran saya. Supaya apa? Ketika kita melaksanakan passion kita, arahnya sudah jelas. Oh, saya mau membantu diri saya dan orang lain supaya untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Coba Anda bayangkan, walaupun seorang pemanah, walaupun panahnya itu terbuat dari emas, tapi kalau sasarannya tidak ada, apakah bisa mencapai sasaran? Tidak. Tidak akan. Tidak akan Ingat bisa. teman-teman, harus punya sasaran, purpose of life. Ketika kita sudah punya passion, kita sudah punya sasaran hidup, arah hidup, purpose of life, lalu kita muncul yang namanya kita punya daya ungkit. Nah, slide selanjutnya, kita harus punya daya ungkit. Coba teman-teman, di sini yang sudah menulis punya masa depan, ingin berbuat apa dengan masa depan Anda, goal Anda, hidup Anda mau mencapai apa saja. Contoh, salah satu contoh, penulis buku yang namanya Mimpi $1 Juta, buku yang saya baca adalah bagaimana dia mempunyai target, sasaran dalam hidupnya bahwa sebelum saya umur 30, saya harus sudah punya penghasilan $1 juta. Dia punya daya ungkit. Ya, dia punya daya ungkit. Daya ungkitnya apa? Daya ungkitnya adalah dia harus sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan dia menjadi seorang konsultan keuangan. Konsultan keuangannya dia itulah yang menjadi daya ungkitnya dia. Nah, saya punya purpose of life. Tujuan hidup saya apa? Saya harus menolong diri saya dan menolong orang lain untuk hidup yang lebih baik. Mimpi-mimpi saya apa? Mimpi saya adalah orang tua saya harus bahagia, keluarga saya juga harus bahagia. Itu kira-kira. Sehingga saya mempunyai daya ungkit. Teman-teman, coba Anda perhatikan gambar ini. Tanpa ada daya ungkit, cita-cita goal kita tidak akan tercapai. Anda harus menentukan daya ungkit Anda apa? Tentukan. Dari mana daya ungkit ini? Dari hal yang menyenangkan yang Anda peroleh tadi. Ya, namanya apa tadi Bu Susan? Purpose of life-nya, daya ungkit. Ya, sebelum purpose of life, passion. Nah, temukan passion Anda. Passion ini akan menjadi daya ungkit Anda. Jadi teman-teman, tidak semua harus sama passionnya. Anda menyenangi apa saja. Misalnya begini, ada yang sudah kuliah sampai tingkat yang tinggi, kemudian ternyata passionnya dia adalah menjadi seorang yang merangkai bunga. Kira-kira ketika dia menjadi merangkai bunga, apakah dia menjadi orang sukses tidak di kemudian hari? Bisa sekali dia menjadi sukses sekali dengan hanya merangkai bunga. Saya ketemu seorang sahabat saya dari Surabaya. Dia sudah sampai doktor kuliahnya. Tapi dia lebih senang kalau dia merangkai bunga. Dan apa yang terjadi? Dia mulai merangkai bunga dengan baik, dengan benar. Dia belajar lagi, tekun lagi bagaimana cara memarketing hasil karyanya dia. Dan apa yang terjadi? Dia dalam waktu yang sangat singkat, dia bisa membeli rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan keluarganya sangat bahagia. Ini teman-teman, daya ungkit. Daya ungkit Anda apa? Temukan dan mulailah tekuni. Jadi temukan daya ungkitnya. Jadi setelah kita menemukan passionnya, kita menemukan daya ungkitnya itu apa. Oke. Selanjutnya, berbicara tentang daya ungkit, ya, berbicara tentang daya ungkit tadi, kira-kira setelah itu, setelah ada di Pranic Healing sendiri, setelah menekuni Pranic Healing, di sini ada gambar. Ini Pak Sony lagi ngapain ya ini ya? Apa yang Pak Sony lakukan di sini? Sedang belajar ya? Ya, teman-teman ingat ya, perhatikan baik-baik. Yang awal mula dari saya beritahu, mulai dari bagaimana kita memanfaatkan kekuatan pikiran, mengelola pikiran yang baik, ya, pikiran yang besar, ya. Kemudian kita mulai menemukan passion. Kemudian setelah menemukan passion, kita suka cita dengan passion kita tekuni. Kemudian kita menentukan tujuan hidup kita apa. Maka passion kita itu akan seperti diberi berkat oleh Tuhan untuk kita semakin berkembang. Sehingga yang mula-mula dari tahun 2014 saya belajar Pranic Healing, ketika tahun 2017 saya diangkat menjadi pelatih resmi, trainer resmi di Pranic Healing untuk mengajar kelas basic di tahun 2017 tanggal 7 September. Tepuk tangan buat saya dong. Baik. Wah, luar biasa. Jadi seperti dibilang seperti mimpi nggak Pak?
kebayang ya, tadinya saya satpam ya, biasanya nungguin anak-anak keluar, anak-anak datang sekolah, pulang sekolah, nungguin karyawan, guru gitu ya. Terus harus berdiri di depan kelas seperti ini kebetulan ini di mana Pak waktu itu kelasnya? Ini di salah satu hotel, namanya Hotel Ibis di Yogyakarta. Di Jogja Ibis. Ini juga pesertanya semua agama ada kayaknya ya? Ya, karena Pranic Healing itu sifatnya universal, jadi di sini ada macam-macam, ada suster, ada bruder, ada awam, ada dosen. Di sini ada dosen dari Universitas Diponegoro, tapi di bagian keperawatan itu ada beberapa dosen di sana. Oh, ada di sini ya. Baik. Ya. Waktu itu tahun berapa ya Pak ya? Tahun 2017 ya? Sebagai 2017. 2017 sudah diangkat resmi. Sudah diangkat menjadi pengajar ya Pak ya? Menjadi pengajar resmi itu bisa dengan lisensinya resmi. Lisensinya resmi. Oh. Kenapa? Lisensinya ini. Kita ngajar di mana aja Pak? Ini tahun mengajar di Jakarta, di Semarang, di Jogja, berarti di seluruh Indonesia bisa ya? Ya, di seluruh Indonesia. Jadi sudah ada jadwalnya, kita diundang ketika di mana ada di center-center tertentu sudah ada kelasnya. Yang diundang adalah pelatih yang benar-benar yang sudah mempunyai lisensi resmi. Nah, itu saya biasanya diundang ke sana kemari. Begitu kira-kira. Oh, oke. Jadi perlu diketahui bahwa ya? Dari 2014 saya mulai belajar, tahun 2016 itu saya mengundurkan diri dari Yayasan Tarakanita, saya pamit sebagai security, saya mengundurkan diri secara baik-baik, dan bulan 1 Juni 2016 itu saya mulai berdedikasi di Pranic Healing, mulai melakukan pelayanan sampai 2017 saya diangkat menjadi pelatih. Jadi proses belajar itu luar biasa yang menyenangkan hati saya. Gitu, jadi yang sudah Pak Sony lakukan, tadinya sudah melanglang buana datang ke Jakarta, ke kota besar, nggak tahu mau ngapain, pokoknya bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup, hari ini saya makan apa gitu ya, mulai dari begitu sampai dengan menemukan akhirnya, mungkin saya menjadi security ini adalah jawaban dari segala doa, tapi lama-lama 16 tahun jadi security terus gitu ya Pak, mungkin terus mikir, masa cuma gini-gini aja, anak saya sudah besar, waktu itu udah mau, berarti waktu Bapak mulai senang membaca dan lain sebagainya itu berarti putranya sudah cukup besar ya, udah mau persiapan masuk SMA ya berarti. Waktu itu tahun 2016 ya, itu putranya sudah mau kuliah 2016 itu waktu Bapak memutuskan untuk resign. Ya, sudah mau kuliah, ya? Sudah mau lulus SMA. Lulus dari? Iya, sudah mau kuliah. Lulusan dari mana putranya dari SMK Pak? Tarakanita. Lulusan dari SMK Tarakanita. Yeah. SMK Tarakanita, baik. Terus ya puji Tuhan akhirnya dengan ketekunan ya, jadi teman-teman ternyata niat aja nggak cukup, semangat aja nggak cukup, menentukan tujuan dan harus ada passionnya. Dan di dalam passion yang kalau yang Pak Sony lakukan itu adalah sebuah ketekunan. Dari ketekunan itu membuahkan apa saja sih sesuatu yang Bapak pikir waktu itu Bapak tidak bisa capai, Bapak memperoleh apa sih? Wah, luar biasa, banyak sekali. Dari passion, dari menentukan purpose of life, dan dari daya ungkit yang saya tekuni ini, banyak sekali hal-hal ajaib itu terjadi. Banyak sekali hal-hal yang saya peroleh. Saya bermimpi apa saja yang dulu ketika saya lagi banyak buku. Nah, ini tahun 2018, saya dengan sukacita saya membeli sebuah motor baru dengan STNK atas nama seorang Sony Bob. Ini nih. Itu luar biasa ya. Wow, sepanjang hidup itu baru punya motor baru. Ya biasanya motornya apa Pak? Motornya? Nah, ini motor Vario tahun 2018 ini motor Vario terbaru baru keluar. Ya. Baru keluar. Dengan nama sendiri gitu. Oke. Itu 2018. Nah, dengan nama sendiri maksudnya di STNK-nya nama Bapak sendiri? Iya, nama saya. Ini tahun 2019. Oke. Di tahun 2019 saya beli mobil ya. Ini guru saya. Bapak Bernardus Prasojo di Pranic Healing, ketuanya. Nah, saya beli mobil merah ini. Oh iya,
Pak Sony, maaf ini terkait tadi Bapak bilang ini adalah Bapak Bernardus Prasaja. Beliau ini adalah kepala sekolahnya ya Pranik Healing. Kebetulan dari Pranik Healing Indonesia ternyata sudah hadir. Ada Ibu Winnie. Boleh saya sapa dulu ya Pak Sony, ada Ibu Winnie dari Pranik Healing Indonesia ternyata sudah hadir. Hai Ibu Winnie. Tadi sudah hadir kok di sini. Tadi saya sudah menyapa beliau. Luar biasa. Ya, ini 2019 teman-teman. 2019. Ya, ini jadi teman-teman coba bayangkan ya, dari tahun 2014 saya mulai belajar, saya tekuni passion saya temukan passion saya perjuangkan passion saya. Banyak sekali hal-hal yang dulu yang saya mimpi, saya suka menulis dalam mimpi-mimpi itu, saya suka tulis, saya pengen punya mobil, pengen punya motor, pengen punya apa, saya tulis semua. Pengen punya rumah ini, rumah itu, semua saya tulis dan mulai terwujud satu persatu. Ketika saya menekuni yang namanya daya ungkit saya. Ya, ini daya ungkit saya. 2019 saya beli mobil merah ini, mobil Agya TRD tahun 2019 dengan atas nama STNK-nya juga atas nama Sony Bob. Rasa suka kita luar biasa. Ya. Kemudian jadi tidak berhenti ternyata berkat itu passion aja dulu ya Pak ya. Passion dulu. Tekun menekuni ya. Tekun, konsisten, tidak jangan fokus pada hambatan. Wow. Ini tahun 2020 saya beli apartemen di salah satu apartemen di Jakarta. Ini 2020. Coba teman-teman bayangkan, waktunya singkat nggak kayak gitu? Coba teman-teman boleh di chat, ditulis di chat. Waktunya singkat nggak kayak gitu? Sangat singkat. Ingat ya, tulisan dari Robert Kiyosaki. Ketika Anda bisa mengelola pikiran Anda, karena itu adalah aset terbesar, maka Anda bisa memperoleh kesejahteraan dalam waktu yang singkat. Teman-teman, Tuhan titipkan satu apartemen yang luar biasa buat saya tahun 2020. Ternyata tidak berhenti sampai di sana, Bu Susan. Begitu tahun 2021, saya memperoleh hal yang lebih bagus lagi dari ini, dari 2019. Oke? Nih, tahun 2021 pasti teman-teman bertanya, saya ganti mobil menjadi Toyota Rush tahun 2021. Wah, teman-teman, dalam situasi pandemi seperti ini, banyak sekali orang, ya teman-teman yang mengeluh karena pandemi, saya tidak bekerja, bahkan ada yang berhenti dari bekerja, tapi berkat Tuhan datang kepada saya. Toyota Rush seri terbaru 2021. Wah, luar biasa itu. Oke teman-teman, mulai dari passion teman-teman supaya energi dan semangat ini juga sampai ke teman-teman. Saya minta tepuk tangannya, reactionnya boleh? Luar biasa. Thank you. Butuh anak angkatnya nggak? Boleh. Mau konsultasi boleh, silakan. Janjian dengan Bu Susan ya, dengan saya ya. Jadi teman-teman, inti dari semua ini yang saya peroleh ini itu bukan sesuatu yang hanya kita membalikkan telapak tangan langsung jadi. Tidak. Semua harus melalui proses. Dan ingat, kita harus menemukan yang namanya proses ini. Kemudian kita mulai bermain-main dengan proses. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang sukses, ya, menemukan yang namanya tujuan hidup kita, tapi dengan cara yang singkat dan hasilnya yang maksimal. Nih. Ada tulisan di sini, berpikir baik dan berpikir besar. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mau menjawab nggak kira-kira? Apa definisi dari berpikir baik dan berpikir besar? Oke, silakan. Ditulis di chat. Nah, ini hasil dari buku-buku yang saya baca. Dari banyak sekali seminar-seminar yang saya ikuti setelah saya tidak bekerja sebagai satpam. Saya sering menghadiri seminar-seminar dan hampir semua berbicara soal berpikir baik dan berpikir besar. Jadi teman-teman, mulai sekarang hati-hati dengan pikiran Anda. Pikiran Anda itu akan termanifestasi ke dalam kata-kata. Dari kata-kata ini akan termanifestasi ke dalam tindakan Anda. Dan dari tindakan Anda ini akan menghasilkan yang namanya karakter Anda. Wow. Karakter Anda inilah yang akan menentukan Anda di kemudian hari itu akan jadi apa. Yes. Jadi berpikir baik dan berpikir besar ini itu saya temukan dalam salah satu seminar. Seminar itu yang dibawakan oleh Bapak Ibnu Santoso. Anda pasti kenal motivator itu. Beliau menyampaikan seperti itu, berpikir baik dan berpikir besar. Pertanyaannya, Pak Sony, kira-kira berpikir baik dan besar itu seperti apa sih? Oke, ini saya beri gambaran ya teman-teman ya.
Berpikir baik, cara berpikir yang lurus serta rasional, sedangkan berpikir besar merupakan sekian-sekian. Contohnya begini, ada yang kenal Thomas Alva Edison? Atau yang menemukan Kentucky Fried Chicken, siapa namanya? Colonel Sanders? Kenal, Anda kenal semua. Apa yang mereka lakukan? Teman-teman tahu nggak apa yang mereka lakukan? Kalau Anda membaca buku-buku, yang mereka lakukan adalah mereka mulai mengelola pikiran dulu. Mereka mulai berpikir baik. Lalu mereka mulai berpikir besar. Contoh, Colonel Sanders. Dia mula-mula dia menjual ayam dari rumah ke rumah, door to door. Tetapi dia tidak menyerah, dia tekun dan dia berpikir besar bahwa hasil jualan ayam saya ini besok lusa akan booming di seluruh dunia dan seluruh dunia akan mencari yang namanya hasil karya ayam saya. Berpikir besarnya seperti itu, bukan hanya di daerah yang dia tinggal, tapi di seluruh dunia. Dan apa yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian? KFC hadir di seluruh dunia. Dan Anda menikmati KFC yang Anda duduk mungkin sambil ngobrol dengan teman-teman kuliah atau teman-teman bisnis Anda ngobrol di KFC. Itulah hasil karya beliau. Hasil berpikir baik dan berpikir besar Anda di sana. Nah, yang Pak Sony lakukan apa? Berpikir baik dan berpikir besar. Pada saat menjadi satpam, Pak Sony selalu berpikir baik. Oke, saya bisa rusak atau saya sudah menemukan passion. Passion saya adalah seperti ini. Berarti ketika saya menjadi seorang pranic healer, bukan hanya untuk di keluarga saja, bukan hanya di lingkup tetangga atau bukan hanya di lingkup komunitas saya bekerja, tetapi saya akan menjadi pranic healer tapi di seluruh dunia. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ketika tahun 2019 saya sudah melanglang buana di seluruh dunia dan pasien saya ada di mana-mana, di Amerika, Vietnam, Australia, Singapura, banyak sekali semua daerah saya punya. That is kenapa kita harus berpikir baik dan berpikir besar. Ingat teman-teman, ini luar biasa. Ya, ingat, kelola pikiran. Pak Sony, di sini di kolom chat kebetulan ada yang menuliskan jika ingin berminat mengikuti kelas pranic healing, oh bisa ya, nanti bisa menghubungi admin dari Pranic Healing Indonesia yang kebetulan hadir di sini. Nanti akan dibantu oleh teman-teman panitia menuliskan nomor WhatsApp-nya. Mungkin bisa dibantu jika adminnya sudah hadir, bisa dibantu, bisa menghubungi ke nomor mana jika ingin mengikuti kelas-kelas yang ada di Pranic Healing Indonesia. Ya, di Pranic Healing Indonesia, ya menurut Pak Sony, di sana kan kita tidak hanya belajar bagaimana menghealing orang, membuat orang menjadi sehat finansial, sehat spiritual, sehat fisik gitu, sehat apalagi satu lagi Pak, ada 4 tadi. Sehat spiritual, finansial, relasi, fisik, dan fisik. Relasi, kesehatan relasi. Ternyata bukan hanya itu, tetapi di Pranic Healing juga diajarkan tentang bagaimana membangun karakter, betul ya Pak ya? Betul sekali. Tadi Bapak bicara soal itu, soalnya ada ketekunan, ada gitu kan, di dalam tekun itu berarti Bapak juga sabar dan lain sebagainya seperti itu ya? Ya, betul. Nah, tentunya, nah di situ karakter buildingnya juga dibangun, keren dan sangat luar biasa. Yes. Baik, selanjutnya setelah berpikir baik dan berpikir besar, ya, Pak Sony sendiri telah menemukan formulanya ternyata. Ya, apa sih formulanya untuk merawat mental health? Ini kebetulan kita berbicara mental health nih, Pak Sony. Hari ini kan pembicaranya ada 2, Pak Sony dan Bu Tika. Bu Tika ternyata sudah join ya, teman-teman peserta. Kita beri tepuk tangan dulu. Hai Bu Tika, karena Bu Tika baru saya mengisi acara di Petra. Sekarang bisa hadir di sini bersama kita. Hai Bu Tika. Halo. Kita sapa dulu Bu Tika, Pak Sony. Sudah hadir. Halo, Ibunda. Halo. Jadi seru ya, seru. Ibu habis ini, habis kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Sony, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Bu Tika ini bahannya juga cukup banyak. Jadi berbicara tentang kalau Bu Tika itu pengalaman apa, pengalamannya mengajar di mana-mana dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol dengan Bu Tika. Baik, Bu Tika, ternyata Pak Sony ini menemukan formula merawat mental health. Coba Pak Sony kita ceritakan, merawat mental health-nya itu apa saja? Pertama, apa tuh? Pertama, ya. Next. Ketika Anda sudah menemukan yang namanya pertama ya. Danang. Karena temanya ini adalah tentang mental health, itu bagus sekali. Jadi teman-teman yang pertama adalah temukan passion. Passion apa di dalam diri kita? Apa yang kira-kira yang saya ingin lakukan dan saya menyenanginya.
Saya suka banget. Saya penuh antusias. Jadi gambaran antusias seperti apa teman-teman? Antusiasnya begini. Setiap hari selalu dimulai dengan rasa syukur dan Anda harus antusias. Contoh, ketika bangun tidur pagi. Begitu bangun tidur pagi, setelah Anda rutinitas doa, yang Anda lakukan adalah bahwa katakan dalam diri Anda bahwa hari ini hari yang menyenangkan, hari ini amazing. Nah, itu kita antusias dengan hari itu. Itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur. Nah, sejak tahun 2010 saya mulai baca-baca buku, saya mulai mengatur pola hidup saya bahwa oh ya, bangun pagi itu jangan mengeluh, bangun pagi jangan lihat handphone. Begitu lihat handphone, tiba-tiba ada WhatsApp dari mama. Nah, karena kita ada di kos, kita lihat begini, mama bilang, "Dek, udah bangun belum? Itu sebentar lagi kuliah loh." Terus kita mulai insecure. Tuh, hindari. Anda harus mulai hindari. Mulai bangun pagi, temukan diri Anda bahwa saya diberikan nafas kehidupan baru dari Tuhan kepada saya. Jadi saya harus menyenangi hari ini. Semangati diri Anda. Sehingga Anda akan melakukan pekerjaan Anda di hari itu dengan sukacita, dengan penuh berkat, dengan penuh kedamaian. Ini, temukan passion. Lalu yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah next. Nah, tentukan tujuan hidup Anda. Apa? Sasaran Anda ke depan ini apa? Anda mau mencapai apa? Anda mau buat apa dengan hidup Anda? Arahnya kemana? Supaya dari passion Anda bisa mempunyai anak panah yang ada tujuannya. Oke? Supaya jelas. Sehingga ketika Anda sudah mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, seperti kita mempunyai anak panah, jika anak panah kita sudah semakin bagus, dia akan berisi anak panah itu seperti emas, sasaran tembaknya tepat, maka kita akan membantu banyak sekali orang. Seperti mereka-mereka yang sudah pernah mengalami. Oke? Lalu yang ketiga adalah miliki daya ungkit. Teman-teman harus punya daya ungkit. Apa? Coba lihat, Anda perhatikan. Orang kalau mau memindahkan batu yang besar dengan satu tongkat yang kecil, dia harus ada penahannya, harus ada daya ungkitnya. Supaya apa? Ketika dia mengungkit, memindahkan batu yang besar itu, kalau dia hanya mendorong dengan menggunakan tangan saja tidak bisa. Harus ada daya ungkitnya. Yang kecil itu, begitu diungkit, Anda kalau lihat tukang-tukang batu, kalau mau mencabut paku, dia harus punya daya ungkitnya. Daya ungkit itulah yang menjadi kekuatan kita. Dia kelihatan kecil, ya hanya satu passion kita tadi, tapi dia bisa membuat hidup kita menjadi berubah dalam waktu yang singkat dan sejahtera yang luar biasa. Harus punya daya ungkit. Temukan itu yang Anda senangi. Lalu yang berikutnya adalah, ya, hal yang berikutnya adalah ini dia. Konsisten, fokus, dan jangan pernah menyerah. Konsisten. Perjuangkan itu dari hari ke hari. Lakukan dengan sukacita, dengan senang. Kenapa? Anda sudah temukan passion. Anda melakukan sebagai seorang penyembuh misalnya. Sebagai pranic healer. Lakukanlah dengan sukacita. Anda sebagai seorang guru. Lakukan itu dengan semangat, dengan sukacita. Penuh semangat. Anda sebagai apa? Latar belakang Anda apapun. Ataupun Anda sebagai ibu rumah tangga. Lakukan itu dengan sukacita. Semangat. Mempersiapkan segala macam hal untuk suami, untuk anak-anak di rumah. Lakukan dengan sukacita. Konsisten, ya. Fokus ini supaya apa? Supaya kita latih untuk apa yang kita lakukan itu terus. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Misalnya harusnya dia bekerja atau dia belajar, tapi dia lebih kepada hal-hal lain. Misalnya rebahan mulu setiap hari, apalagi pandemi begini. Oke, ingat teman-teman, sadar. Fokus. Belajar, terus belajar. Kenapa? Semakin Anda banyak belajar, Anda mempunyai lumbung pengetahuan yang bisa Anda gunakan di kemudian hari. Dan ingat, jangan pernah menyerah. Thomas Alva Edison melakukan penelitian 99.000 kali. Ya, 99 berapa ya Bu Susan ya? Sampai percobaannya kayak 10.000, hasillah bola lampu yang kita gunakan sampai sekarang. Energi itu. Tidak pernah menyerah. Demikian juga Pak Sony. Apakah Pak Sony begitu belajar pertama terus menyerah? Kenapa? Sebagai seorang satpam di mana harus bertugas, di mana dia harus mulai cari waktu untuk dia harus belajar. Itu yang saya lakukan. Bahkan berdarah-darahnya seorang Sony itu teman-teman tidak ketahui. Bagaimana 2 hari 2 malam seorang Pak Sony itu tidak tidur hanya untuk apa? Hanya untuk besoknya mau ikuti kelas, mau hadir di kelas dan mau belajar, mau bertekun dan terus maju dan pantang menyerah.
Jadi Pak Sony, jadi waktu Pak Sony itu tadi yang dari basic, advance gitu ya, kelas-kelas itu Pak Sony ikuti dari tahun 2014 sampai dengan 2019 ya, tadi saya lihat. Sampai 2019. Sampai dengan 2019 totalnya sudah mengikuti sekian banyak kelas. Rata-rata jadi selama 2 tahun pertama itu dari 2014 sampai 2016 yang Pak Sony lakukan, jadi karena itu biasanya kelasnya weekend gitu kan? Iya, biasanya kelas weekend, Sabtu Minggu. Oke, kelasnya Sabtu Minggu. Jadi maksudnya Bapak tuh malamnya dinas gitu, Jumat malam dinas misalnya kebetulan, terus Sabtunya paginya harus kelas, ya berarti mulai kelas, nanti pulang malamnya dinas lagi kayak gitu. Oh, baik. Jadi ada harga yang harus kita bayar ya untuk sebuah kesuksesan. Saya mau sampaikan di sini, Bu Susan, kepada teman-teman, ingat di Alkitab itu Tuhan berfirman begini. Ketika Santo Paulus ketika mereka pergi ke laut memancing ikan, kemudian mereka pulang, terus mereka bilang sama Yesus, Tuhan kami tidak dapat ikan. Terus Yesus bilang apa? Kamu pergilah, bertolaklah ke lebih dalam lagi. Kenapa? Ke lebih dalam lagi kamu akan dapat banyak ikan. Dan Simon Petrus pergi ke dalam lagi dan mereka memancing ikan dan mereka mendapat ikan yang sangat banyak sampai perahu saja tidak muat. Pesan dari Bible ini adalah bahwa ketika kita mempunyai upaya yang lebih, maka kita akan memperoleh yang namanya kelimpahan, kemakmuran, abundans, kebahagiaan. Jadi lakukanlah upaya, walaupun dalam keadaan yang situasi yang sulit, upayanya harus ditingkatkan supaya kita menjadi orang yang mampu membantu banyak orang lebih banyak lagi. Kira-kira demikian Bu Susan. Oke. Wah. Jadi harus tadi itu ya Pak ya, untuk yang mental health-nya itu, jadi yang harus kita temukan formulanya adalah ya pertama tentukan tujuan hidup, lalu miliki bangkit, dan terakhir konsisten, fokus, jangan menyerah seperti itu. Lalu itu 4 hal itu penting itu. Oh oke. Lalu di sini ada yang menarik nih. Ini ada yang menarik. Ya, di sini ada yang menarik. Ini aku pernah berkata pada anakku. Ini petikan dari apa ini, Pak Sony? Jadi begini teman-teman, dari relasi saya yang namanya beliau ini adalah seorang konglomerat di Balikpapan. Namanya Pak Suntoro Sukiatmaja. Ada yang kenal dengan Pak Suntoro, konglomerat di Balikpapan? Itu pengusaha yang hebat. Dan saya mengenal dekat dengan beliau. Dia punya 2 anak, ya, dan dia berpesan begini, anak-anakku, ya, coba Bu Susan bisa baca itu pelan-pelan. Aku pernah berkata pada anakku, kamu tahu apa investasi terbesar? Investasi terbesar itu adalah dirimu sendiri. Sekarang nilaimu 0, tapi ketika kamu mengasah passionmu dengan konsisten dan komitmen penuh, kelak orang akan menghargai dirimu dengan nilai yang besar. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kemampuan yang sudah kau ciptakan. Kira-kira teman-teman tepuk tangan nggak untuk kata-kata ini? Kata-kata ini luar biasa. Passion, ingat, passion. Senangilah passion Anda, karena ketika passion Anda sudah Anda lakukan, sama dengan Ridwan Kamil berkata, ketika Anda menyukai hobi Anda dan hobi Anda akan dibayar mahal dan itu tidak akan pernah menggoyahkan kemampuan yang Anda ciptakan. Keren. Nah, ini adalah conclusion terakhir saya buat teman-teman semua. Demikian kira-kira dari saya. Terima kasih. Atman Namaste. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Sony. Kebetulan ini tadi sudah cukup banyak yang aktif ya. Ya, sudah cukup banyak yang aktif di kolom chat, ya. Saya mau mengumumkan dulu tadi berdasarkan yang aktif-aktif tadi akan mendapatkan door prize, ya. Door prize-nya nanti akan diinfo oleh Vicky, ya. Oleh panitia yang bernama Vicky, nanti bisa hubungin
Vicky di nomor ini akan mendapatkan apanya nanti silakan menghubungi Vicky ya. Baik, yang pertama tadi ada Bapak Ignatius Eko ya. Bapak Ignatius Eko ada? Tadi ada Bapak Ignatius Eko, kemudian ya, Bapak Ignatius Eko. Thank you. Ignatius, Terus kemudian tadi ada yang bilang ingin punya hidup Elita Agustin, membahagiakan kedua orang tua yang terutama dan menjadi diri sendiri sesuai kemampuan yang dimiliki. Luar biasa ya. Ada beberapa yang chat reply langsung ke saya. Oke, kemudian di sini iya. Terus kemudian ada lagi ini tadi yang menjawab ini Pak Sonia, ada yang menjawab. Oke. Selamat juga untuk ini siapa ya tulisannya? Surip Editiawan ya. Oke. Ya, itu tadi oke. Iya. Dan yang terakhir Bapak Rudolf Rivelino. Oke, terima kasih kepada pemenang door prize. Nanti kalau teman-teman nanya, ini door prize menang berdasarkan apa sih? Berdasarkan keaktifan, berdasarkan antusias. Jadi coba dibuka kameranya ya. Dari tadi kita kan belum foto, coba dibuka kameranya. Nanti kita akan foto 2 kali dengan pemateri yang ini dan boleh? Ya. Difoto dulu ya. Jangan hanya kami berdua, semuanya gitu ya. Itu dong, yang lagi di jalan juga nggak apa-apa ya. Coba ini yang memandu siapa? Kakak Rita boleh foto dulu sebelum kita masuk sesi berikutnya yang luar biasa. Saya juga sudah tidak sabar, saya dan Pak Sony sudah tidak sabar ya Pak Sony ya. Kita sudah tidak sabar. Nah gitu, on cam, jadi kami bisa melihat energinya teman-teman juga sampai kepada kami. Oke. Silakan ini yang akan ambil screenshot siapa? Teman-teman panitia boleh dibantu? Yulisa, Kak. Yulisa, oke. Yulisa silakan dipandu sayang. 1, untuk yang slide yang pertama 1, 2, 3. Lalu yang kedua 1, 2, 3. Lalu yang ketiga 1, 2, 3. Yang keempat 1, 2, 3. Dan ketawa Kak Susan. Iya ampun, lu nggak tahu sih rasanya kangen nih virtual gini hidup kita nih. Kita kan setting-setting semua. Ini kita hidup di dunia TV ini. Enggak, tapi semua pada semangat. Yang cantik, yang manis. Ini masih ada yang belum on cam. Ayo on cam dulu. Senyum dong, pesertanya senyum. Jangan kaku. Kita kan bukan kanebo kering. Kita itu manusia kuat. Ayo senyum dong. Iya, Junarti, Yohanes, Valencia. Senyum. Oke, Kakak Livia senyum. Elita, Ezra, Ayu. Senyum. Ya, senyum gitu dong. Hai Bapak Rudolf. Oke, Fahira. Hai Bramantio. Hai Anggun. Sudah? Sudah, Kak. Yulisa sudah. Oke, Muhammad, hai. Ibu Susana, Andriani, hai Mega, Herdaru, Ibu Ayu Susan. Ada yang mau bertanya kah itu? Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Boleh. Satu pertanyaan aja. Nanti di akhir soalnya pertanyaannya membludak. Seperti biasa, aduh saya senang kalau bagian ini ya, kalau pembicaranya Bu Tika ketemu Pak Sony. Sebenarnya itu wow loh. Saya senang sekali berada di antara orang-orang hebat. Saya senang sekali. Oke, halo juga, halo Pak Rudolf ya. Oke, baik. Berikutnya. Ya gitu, open cam terus, nggak apa-apa, senyum aja. Mbak Novi nggak apa-apa, masih di jalan juga. Sarangnya Mbak Novi. Oke, Novi Risma, oke sarangnya. Ya, baik. Kita jawab Pak Samsul ya. Boleh. Silakan, ada pertanyaan? Siang izin bertanya. Dari Syahrul Rizki ya? Iya. Jika sudah mendalami passion kita, apakah kita masih bisa menemukan titik jenuh di pekerjaan kita sesuai passion ini? Wah, teman-teman, kalau tidak ada titik jenuh, itu sayang. Pasti Anda menemukan titik jenuh. Tetapi walaupun titik jenuh itu ada, kita sudah punya yang namanya solusi, jalan keluar. Bagaimana caranya? Caranya begini, gampang ya, Pak Samsul. Caranya begini. Gunakan mindset kita. Ketika kita menemukan masalah, yang ada dalam pikiran kita adalah kita mencari solusinya. Ingat, karena ketika pikiran kita diajak untuk menemukan solusinya, maka solusi itu akan datang. Tetapi ketika kita hanya berkutat dengan masalah, maka masalah itu akan datang terus. Karena kita ada di titik jenuh ini. Ya. Jadi teman-teman, ketika Anda sudah sampai di titik jenuh, jangan terlena di titik jenuh. Tapi Anda harus gunakan pikiran Anda untuk mencari solusi. Solusinya apa ya? Ketika pikiran Anda sudah diajak untuk mencari solusi, maka Anda dalam tindakan pun Anda mulai mencari tahu. Mencari teman, mencari siapa, atau mulai baca buku lagi. Cari tahu kira-kira masalah ini, hambatan ini solusinya apa ya? Jadi pikiran kita itu diajak untuk selalu menciptakan atau mencari solusi. Itu kira-kira Pak Samsul ya. Oke, baik. Ada dari Rudolf, Pak Sony, ada berapa kelas yang harus ditempuh di Pranic Healing? Oh, ada banyak. Kelasnya kalau dilihat dari tulisannya tadi banyak sih Pak Rudolf. Yang penting Anda ikut kelas B dulu. Itu paling penting. Kelas basicnya harus diikuti dulu. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Nanti bisa lanjut di sesi pertanyaan nanti setelah kita dengar presentasi dari Bu Tika tentunya. Okay. Pak Sony, terima kasih banyak. Pak Sony masih di sini tentunya bersama-sama dengan kita. Baik, selanjutnya teman-teman panitia, iya boleh. Terima kasih, ini pemenang door prize-nya, silakan menghubungi Vicky. Baik, link ini boleh diisi dulu, sementara link ini diisi, ya. Linknya boleh teman-teman panitia mungkin Vicky atau Danang bisa bantu, atau Brigita bisa bantu di kolom chat, meletakkan linknya di kolom chat juga.